Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Siang. Sehat ya? Sehat. Ya, pada pertemuan kali ini ya kita akan belajar security fundamental. Jadi ini adalah dasar keamanan jaringan yang harus kita ketahui tentunya di dunia jaringan ya. Karena memang mau nggak mau kita harus tahu tentang security-nya yang harus kita jaga untuk device kita masing-masing. Untuk poin atau security ya fundamental itu ada 4 poin yang akan kita bahas. Itu yang pertama adalah security threat and vulnerabilities ya. Yang pertama itu menjelaskan tentang mengapa kok kita harus tahu basicnya security ya. Yang kedua itu tentang network attacks. Ini adalah serangan jaringan yang nanti topiknya itu akan mengarah ke kita akan menganalisis security yang ada di kelemahannya. Kemudian ada lagi network attack mitigation. Yang keempat ada lagi device security. Jadi hari ini kita akan belajar 4 poin tentang network security fundamental yang harus diketahui. Ya, yang pertama itu ada security threat and vulnerabilities ya. Itu atau jenis-jenis ancaman yang ada pada jaringan. Jadi serangan ini dapat merusak ya, dapat merusak, kemudian dapat mengakibatkan hilangnya data, hilangnya uang, maupun termasuk pencurian informasi ya. Kalau di dunia itu bilangnya hacker ya, hacker. Ini ancaman yang harus kita ketahui ketika kita belajar atau mengkonfigurasi sebuah perangkat jaringan. Ada 4 jenis ancaman yang dapat muncul ya ketika sudah si ancaman itu sudah masuk ke device kita. Yang pertama nih ada pencurian informasi. Nanti setelah kita ada teman masuk nih, ada hacker yang masuk, semua data yang kita punya akan dicuri oleh seorang hacker. Ya. Yang kedua ada lagi kehilangan data dan manipulasi data. Ini terjadi ya, kayak sekarang kasusnya apa itu kehilangan bocornya nih dan sebagainya di Indonesia. Tahu ya? Pernah dengar beritanya ya? Itu termasuk dari ancaman yang ada di jaringan. Jadi itu adalah harus tahu gimana cara mengamankan data tersebut ya. Yang ketiga itu ada pencurian identitas. Sama tadi ya, seperti identitas yang kita punya di Indonesia, misal kita buka apa nih, ternyata yang punya kita KTP-nya itu nicknya ketahuan kalau di mana, itu pun bisa jadi bocoran yang apa namanya, yang kurang baik kita sendiri ya. Ada lagi gangguan layanan. Jadi ketika kita diserang oleh ancaman ini, di sini akan terjadi gangguan layanan di servernya ya, entah server, entah router, entah itu aksesnya lambat dan bahkan sampai mati ya. Aksesnya itu ada di ancaman yang akan kita dapat ketika sudah terancam oleh security-nya. Ada lagi jenis-jenisnya apa aja sih? Jenis pertahanan yang ada di security threat and vulnerability ya. Itu kelemahannya dalam jaringan ada perangkat beberapa tingkat itu ada pada router, switch dan juga desktop server. Ini perangkat yang sering kita gunakan, yang sering kita konfigurasi. Ternyata memang ancamannya arahannya ke sana ya, perangkat jaringan yang kita hari-hari kita pegang. Ada 3 kelemahan ya utama, yaitu yang pertama adalah tentang teknologi dapat mencari kelemahan protokol TCP/IP. Jadi kita juga bisa diserang dari protokol TCP/IP ya. Kemudian dari sistem operasi, dari kelemahan device jaringannya juga kita harus perlu ketahui. Yang kedua itu konfigurasinya mungkin mencakup ya akun yang tidak aman.
yang sangat kompleks ya. Yang tahu ya kita sendiri. Jangan sampai orang tahu itu tahu juga dan seandainya mudah diubah. Itu sangat mudah masuk ancaman yang timbul pada perangkat kita. Yang ketiga itu kelemahannya adalah kurangnya keamanan ya. Keamanan maksudnya ini dari kebijakan ya, dari ekonomis, politik dan sebagainya, ini biasanya masuknya ke perangkat ya, perangkat dan ke ini perusahaan. Mereka punya sendiri kebijakannya, kayaknya amatnya apa ya, dan seperti apa. Jadi dari tiga sumber ini ya dapat membuat jaringan atau perangkat terbuka terhadap berbagai serangan, termasuk apa? Termasuk serangan kode berbahaya dan serangan jaringan. Ini merupakan jenis-jenis kelemahan yang harus kita ketahui tentang network security fundamental. Nah ini physical security-nya ya, berarti kita harus mengamankan fisiknya, device kita ini gimana jalannya ya. Nah ini jika sumber daya jaringan secara fisik atau ancamannya dapat menolak penggunaan sumber daya jaringan. Jadi ada 4 nih, ada 4 tipe ya, ada 4 ancaman sebagai berikut. Yang pertama adalah hardware breach. Ini termasuk kerusakan fisik pada server, router, desktop dan sebagainya. Perangkat kita dapat rusak. Ini namanya adalah termasuk ancaman fisik dari physical security-nya. Perangkat kita rusak itu bisa berpengaruh ya. Yang kedua itu ada electrical breach ya. Ini termasuk ledakan listrik ya. Jadi kalau listriknya nggak stabil, listriknya sering down, voltasenya nggak stabil, ya itu juga ternyata sangat berpengaruh untuk keamanan fisikal device kita. Gampang rusak ya pokoknya sangat berpengaruh ya tentang electrical breach ini ya. Jadi harus gimana caranya ya, nanti kita bisa jadikan UPS atau stabil ya, stabilizer dan sebagainya. Ada lagi yang kedua ya, environment breach. Ini adalah lingkungan ya, lingkungan. Jadi perangkat pun dia mengikuti lingkungan ya. Jadi cuacanya panas, cuacanya terlalu dingin, kita nggak bisa device itu, perangkat itu ya, fisikalnya. Jadi misalnya perangkat server kita taruh tempat yang panas, nggak ada AC, nggak ada apapun, suhunya panas sekali ya, pasti merusak perangkatnya. Servernya pasti cepat rusak karena memang fisikal kita mempengaruhi tentang suhu ya, suhu di ruangan, suhu di terang itu. Kalau perangkatnya sesuai tempatnya ya pasti cepat rusak. Device-nya indoor kita taruh di outdoor pasti cepat rusak ya, karena tidak sesuai dengan lingkungannya. Maintenance breach jadi termasuk apa itu maintenance? Pemeliharaan ya. Jadi ini juga termasuk 4 physical security yang harus kita ketahui. Adanya penanganan apa nih? Ya, kalau breach ini dia maksudnya ada salah konfigurasi, ada salah pelabelan, ada salah intinya saat kita konfigurasi itu ada yang salah, berarti kita harus banyak maintenance. Itu yang perlu kita kurangi ya, karena dia maksudnya physical security-nya ini yang harus kita benar-benar kita kita jaga physical security-nya, karena memang nggak sembarangan security jaringan itu gimana cara meletakkan konfigurasi dan menggunakannya. Dari sini sekarang masuk ke network attack. Ini adalah berarti jaringan yang diserang ya. Attack apa attack? Serangan ya. Network jaringan berarti serangan di jaringan. Udah sering belum? Udah sering ketemu belum? Belum. Sering lihat nggak? Belum. Pasti kalau biasanya kalau diserang gitu apa yang terjadi? Rusak. Rusak bisa ya, rusak bisa. Apa lagi?
terganggu, oke pasti. Apalagi masih banyak ya. Nah ini ya. Jadi serangan jaringan itu biasanya dia masuknya di malware. Tahu malware? Pernah dengar malware apa? Apa itu malware? Termasuk jenis dari apa? Virus ya. Ini memang racun yang sangat berbahaya ya, malware ya. Ini memang menyerang jaringan yang sangat signifikan. Ada virus, jadi malware ini startnya kemana sih? Hilangnya itu ke data host atau jaringan ya. Hilangnya adalah ke data host atau ke jaringannya langsung. Malware-nya ini ya, jadi bahaya nih. Ada apa nih? 3 jenis malware ya. Itu ada virus yang pertama, yang kedua ada worms, yang ketiga ada Trojan horse. Sudah sering dengar nama ini atau ketemu dengan virus ini? Biasanya kalau sering pakai komputer ya, sering buka-buka file atau di warnet, biasanya banyak nih virus begini ya. Jadi sangat bahaya ternyata. Masuknya itu adalah ke network attack, dia serang oleh virus ini. Malware namanya. Ada virus komputer, ini jenisnya adalah malware yang menyebarkan dengan apa? Memasukkan dirinya ke dalam dan menjadi bagian dari sistem tersebut ya. Jadi kita nggak tahu nih virus ini kira-kira ini virus atau file yang kita punya di komputernya. Kita nggak tahu nih, nggak lihat nih. Ini bahaya nih, karena biasanya ada yang sering pakai flash disk pasang di sini, lalu pasang di sini lagi ya. Sering nemuin nggak begitu? Kalau tiba-tiba lemot nih komputer saya setelah kita pasang flash disknya dari si A misalnya ya. Si A dari mana? Lalu flash disknya dimasukkan ke PC kita atau laptop, ternyata kok jadi lemot. Itu termasuk serangan dari malware ya, serangan dari malware. Ada worms ya, worms ini mirip dengan virus, tapi kalau worm dia membutuhkan penyebarannya yang terinfeksi ya. Berarti kalau worm itu dia sama dengan virus ya. Untuk penyebaran yang membutuhkan ketika perangkatnya itu terinfeksi sebuah virus. Ya sama dengan virus corona itu ya. Kan kalau sudah terinfeksi lalu digabung satu semua ke kena ya. Ada lagi nih Trojan horse ya. Ini yang sangat berbahaya nih Trojan ya. Trojan itu tidak seperti virus dan worm. Tepatnya si Trojan itu tidak memproduksi dengan menginfeksi file lain ya, tetapi mereka menginfeksikan diri sendiri. Jadi si Trojan horse itu menyebar melalui interaksi. Seperti apa sih? Seperti membuka lampiran email atau mengunduh dan mendownload file dari internet. Kalau pernah kalian download file internet, file aplikasi atau email dari mana kita kalian buka, kok mencurigakan gitu ya, itu biasanya ada yang namanya malware Trojan horse ya. Itu yang sangat bahaya. Dia penyebarannya melalui apa? Kita sendiri. Kita klik file tersebut maka akan serang oleh Trojan horse tersebut ya. Jadi hati-hati kalau dapat aplikasi apapun itu, dicari tahu dulu ini bahaya atau tidak ya. Kalau ini serangan pengintaian ya, berarti diam-diam ya. Dia menyerangnya secara diam-diam. Jadi selain kondisi berbahaya, ini mungkin juga menjadi korban sebagai serangan jaringan. Yang ada tiga klasifikasi ya. Yang pertama itu ada automation attack, yang kedua attack, yang ketiga adalah denial of service. Yang record attack ini adalah penemuan dan sistem layanan
lapis aktor itu menggunakan utilitas atau komen seperti address tetap dan juga voice ya. Dan juga voice untuk apa sih? Untuk melihat IP-nya berapa yang digunakan ya. IP-nya berapa, lalu dia pakainya sampai berapa, dia akan melihat dari utilitas voice dan NS tetap. Jadi hati-hati, selain kalian harus tahu nih apa yang harus diketahui tentang keamanan jaringan, tahu juga gimana cara mengamankan sebuah jaringan yang kita buat. Nih ya, untuk technologization biasanya dia akan dibantu oleh perangkat yang lain. Di sini ada banyak nih perangkatnya nih. Ada apa nih? Ada VPN ya. Ada VPN. Ada apa lagi? Ada firewall, VPS, DSA, WSA, dan juga AAA server ya. Ini perangkat yang berada di antara device dan device ya. Berarti dia di tengah-tengah perangkat ini. Dia bisa dikolaborasi perangkatnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan lapisan keamanan yang kuat. Jadi kalau ada firewall, ini ada sebagai tingkat keamanan yang bagus ya. Kalau kita punya perangkat firewall. Nih, ini adalah lapis area ya. Areanya di sini ada AAA server, ada VPN, asal firewall, DNS, DSA, dan sebagainya. Sudah tahu nama nih? Dan belum? Dan nanti belum? Apa sih? Biasa tuh yang mana? IPS yang mana? Saya tahu belum? Belum. Saya bisa tahu ya. Gimana cara makanya gimana kita harus tahu ya. Ini di dunia security maksudnya ya. Dunia keamanan jaringan. Mungkin jadi untuk mengurangi jaringan ini memang harus ada yang namanya apa nih? Perangkat router, server, switch ya, itu harus ada yang namanya tambahan keamanan ya. Seperti tadi ya firewall. Jadi tugasnya banyak nih. Ya. Ini pun termasuk langkah yang harus kita lakukan untuk mengatasi serangan itu ya. Tadi apa pertama? Adanya apa ya? Firewall. Apa lagi nih? Kita harus rajin backup konfigurasi yang kita buat, ya. Jadi kita tidak selalu sudahlah biarkan pasti aman, ya. Jangan selalu berpikir positif, ya. Biasakan selalu melakukan backup untuk konfigurasi kita yang sudah kita buat. Nah, keuntungannya pasti frekuensi. Adanya akan backup secara teratur seperti apa? Seperti yang telah kita lakukan dalam kebijakan keamanan. Jadi backup-nya silakan dilakukan secara teratur ya, teratur. Biar kalau misalkan rusak atau diserang itu kita masih punya file backup-nya. Backup penuh dapat memakan waktu lebih lama. Jadi kita mungkin kita ubah satu itu backup ya. Kita jangan backup misal setahun sekali, 2 tahun sekali, atau bahkan 5 tahun sekali ya. Biasanya kita backup secara berkala aja, entah bulanan, mingguan ya. Jadi jangan sampai kita backup hampir sampai 5 tahun ya. Dan lagi storage, apa storage? Penyimpanan ya. Jadi file backup itu akan selalu divalidasi cadangan untuk memastikan integritasnya ya, integritasnya data dan validasi prosedur pemulihan file. Jadi penyimpanan itu akan selalu divalidasi oleh integritas data dan juga pemulihan file. Jadi ini pentingnya untuk backup. Jadi jangan tidak lakukan backup untuk konfigurasinya. Dan dari security
juga untuk keamanan backup ya. Ini gimana keamanannya? Jadi file backup yang kita backup tadi pindahkan ke tempat lain ya. Pindahkan ke tempat lain, misal di luar kantor kita. Jangan taruh di satu tempat besar ya. Kan kita nggak tahu kalau tiba-tiba ada serangan yang tidak kita ketahui, serangan yang luar biasa, semua file yang ada di kantor itu harus nggak bisa dibuka, rusak ya. Itu yang jadi bahaya juga. Jadi kita harus backup juga. Di mana backupnya? Ya di kantor lain atau di tempat lain. Yang penting aman. Validasi. Jadi ketika kita backup, kita harus memberikan apa? Batasan sandinya pun harus kompleks ya. Jadi asal jangan asal backup, nggak kita kasih validasi kata sandi itu sangat ceroboh ya, karena semua orang bisa melakukan impor ekspor backup yang kita backup tadi. Oke ya, tadi ada lagi yang namanya network attack mitigation, itu kita harus rajin lakukan update sistem ya. Kan semua menggunakan Windows ya. Ya, semua menggunakan Windows, harus rajin kita update sistem. Untuk apa? Keamanan perangkat kita. Karena memang saat si malware itu dirilis ya, jadi kita harus melakukan update ya, untuk sistem yang kita buat, ya, sistem yang kita gunakan harus update. Biar apa? Biar lebih aman, tidak rentan dari serangan malware, serangan attack tadi ya. Ini ya, kita lakukan sering update Windows, karena biasanya setiap update dia akan melakukan updating security juga untuk malware-nya. Ini yang tadi yang saya bilang ya, AAA itu adalah authentication, authorization, dan juga accounting ya. Ada 3 nih. Sudah pernah ke bank punya ATM? Bukan? Punya. Biasanya kan dia di sini ada keterangannya ya, kalau kita buat sebuah apa namanya rekening ya. Ini ada informasinya, siapa kamu gitu kan ya. Siapa kamu? Berarti kan yang punya siapa namanya. Ada lagi authorization itu berapa banyak sih yang dapat kita pakai untuk pembelian. Untuk apa? Untuk kebutuhan kita sehari hari ini. Berapa nih? Limitnya segini. Nanti limitnya yang harus dikeluarkan adalah segitu ya. Nggak kurang, nggak lebih. Ada lagi accounting. Untuk apa sih? Dan berapa banyak kamu menggunakan duitmu itu loh ya, menggunakan berapa. Nih, di sini ada apa nih? Activity size statement ya. Ada statementnya, ada penjelasan untuk apa sih pengeluaranmu selama ini ya. Makanya adalah AAA sama pada dengan di dunia security jaringan ya. Dia punya namanya. Jadi untuk mengontrol siapa sih yang diizinkan mengakses jaringan, itu autentikasi ya. Lalu apa tindakan yang mereka lakukan saat mengakses jaringan, sama itu adalah organisasi. Dan lagi membuat note tentang apa yang dilakukan saat mereka berada di sana atau di lokasi. Jadi A ya. Hanya hampir sama dengan hal ini kita namakan sebagai apa nih? Itu tadi ya, gabungan di sini. Nih, yang tadi firewall ya. Firewall tadi berada di mana sih? Di antara 2 atau lebih jaringan yang mengontrol traffic lalu lintas yang lewat. Itu adalah firewall. Jadi firewall itu dapat mengizinkan pengguna luar ataupun akses ke beberapa area tertentu. Ini gambarnya ya. Ini yang di atas, ini firewall yang mengizinkan out inside-nya masuk dan keluar dari internet sampai ke klien. Ini nggak boleh nih. Jadi si
outside-nya atau si paket IP luarnya nggak boleh masuk sampai ke host kita ya, inside kita buat. Kalau DMZ semuanya diarahkan ke DMZ ya. Kalau di firewall dia hanya melewati atau tidak berizinkan ke DMZ, semuanya sebenarnya dialihkan ke DMZ. Wah, apa nih DMZ? Zona saksi ya, zona yang memang sangat ketat untuk komunitasnya. Ini adalah tipe-tipe firewall ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada method filtering, ada lagi application filtering, URL filtering, ada lagi stateful packet inspection atau SPI ya. Nanti kalau kita belajar firewall akan ketemu dengan istilah yang ada di depan ini, 4 poin ya, 4 tipe yang ada untuk security-nya. Nah, ini endpoint security ya. Ada lagi nih, kita kan sebagai network administrator ya, sebagai seorang engineer, kita selalu buat jaringan. Jadi tugasnya yang paling menantang itu adalah mengamankan si end usernya, mengamankan si hostnya, si kliennya. Itu gimana sih? Ya ini kita harus tahu gimana caranya nanti. Jadi seringkali kita punya banyak kebijakan yang berbeda antara masing-masing network engineer ya. Lanjut lagi device security ya. Mungkin karena waktunya sudah habis ya, kita lanjut di pertemuan selanjutnya untuk device security. Selamat siang ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.